Pernahkah kamu merasa semakin kamu mengejar seseorang, justru dia semakin menjauh? Dan ketika kamu mulai tenang serta tidak terlalu bergantung, tiba-tiba dia yang mencari kamu? Fenomena ini bukan kebetulan. Ada pola psikologis yang sangat kuat di baliknya. Dalam video ini, saya akan membongkar cara membuat seseorang merasa membutuhkan kamu secara alami, tanpa manipulasi murahan, tanpa drama, dan tanpa kehilangan harga diri. Kita akan bahas secara logis dan aplikatif, agar kamu bukan hanya diinginkan, tetapi dirasakan sebagai kebutuhan. Sekarang, mari kita masuk ke inti pembahasannya. Apa sebenarnya arti dia merasa butuh kamu? Banyak orang salah memahami ini sebagai membuat seseorang ketergantungan secara emosional. Padahal yang kita maksud bukan ketergantungan yang tidak sehat. Yang kita maksud adalah posisi di mana kehadiran kamu memberi nilai nyata, kenyamanan, stabilitas, dan makna dalam hidupnya. Bukan karena kamu memaksa, tetapi karena kamu relevan. Mengapa ini penting? Karena manusia pada dasarnya digerakkan oleh kebutuhan. Dalam psikologi dasar, setiap orang memiliki kebutuhan akan rasa aman, dihargai, didengar, dan dipahami. Badan Pusat Statistik dalam survei sosial nasional beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa lebih dari 60% responden dewasa muda di Indonesia mengaku merasa kesepian atau kurang didengar dalam relasi personalnya. Artinya, kebutuhan emosional tidak terpenuhi secara optimal. Disinilah peluangnya. Orang tidak selalu mencari yang paling cantik, paling kaya, atau paling populer. Mereka mencari yang membuat hidup terasa lebih stabil. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar kamu menjadi sosok yang dianggap bernilai dan dibutuhkan? Langkah pertama adalah membangun nilai diri yang mandiri. Ini terdengar klise, tetapi sangat konkret. Orang hanya bisa merasa membutuhkan sesuatu yang memiliki nilai jelas. Jika kamu selalu tersedia tanpa batas, selalu mengiyakan, selalu mengikuti ritme dia, maka kamu kehilangan diferensiasi. Kamu menjadi seperti udara. Penting, tetapi tidak terasa karena terlalu biasa. Coba refleksi sebentar. Apakah kamu punya aktivitas, tujuan, atau rutinitas yang benar-benar kamu jaga? Atau hidup kamu hanya menunggu pesan darinya? Orang yang hidupnya penuh agenda, produktif, dan punya arah akan terlihat berbeda. Bukan karena sombong, tetapi karena energi yang ia pancarkan menunjukkan kestabilan. Kestabilan itu menenangkan. Di Indonesia, kita sering melihat fenomena ini dalam hubungan jarak dekat. Ketika seseorang terlalu sering menghubungi, terlalu cepat membalas, terlalu mudah mengalah, hubungan terasa cepat membosankan. Namun ketika seseorang punya ritme hidup yang seimbang antara perhatian dan kemandirian, justru muncul rasa penasaran. Penasaran adalah awal dari kebutuhan. Mengapa bisa begitu? Karena otak manusia menghargai sesuatu yang tidak sepenuhnya mudah ditebak. Bukan berarti bermain tarik ulur berlebihan, tetapi memberi ruang bagi rasa rindu untuk tumbuh. Jika setiap waktu kamu hadir tanpa jeda, ruang rindu tidak pernah tercipta. Bayangkan kamu menyukai kopi. Jika kamu minum kopi sekali seminggu, rasanya nikmat. Jika kamu minum 10 cangkir sehari, rasanya biasa bahkan bisa membuat mual. Kehadiran kamu juga seperti itu. Terlalu sering tanpa kualitas justru mengurangi dampaknya. Langkah kedua adalah menjadi solusi, bukan beban. Ini inti yang jarang dibahas. Banyak orang ingin dibutuhkan, tetapi tanpa sadar mereka justru menambah tekanan dalam hidup pasangannya. Terlalu banyak drama, terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak emosi yang tidak terkontrol. Pada akhirnya, orang akan merasa lelah. Saya ingin kamu jujur pada diri sendiri. Ketika dia bercerita tentang masalah pekerjaan, apakah kamu memberi ketenangan atau justru memperbesar kecemasan? Ketika dia sedang lelah, apakah kamu menenangkan atau malah menuntut perhatian lebih? Orang akan merasa membutuhkan kamu ketika kehadiranmu mengurangi stres, bukan menambahnya. Data dari survei Kementerian Kesehatan tentang kesehatan mental menunjukkan peningkatan tingkat stres pada usia produktif dalam 5 tahun terakhir. Lingkungan kerja makin kompetitif, tekanan ekonomi meningkat, biaya hidup naik. Dalam kondisi seperti ini, siapa yang akan lebih dicari? Orang yang menenangkan atau orang yang memperumit keadaan? Jika kamu bisa menjadi tempat pulang yang stabil, kamu tidak perlu memaksa agar dibutuhkan.
Dia akan datang dengan sendirinya. Langkah ketiga adalah membangun komunikasi yang membuatnya merasa dipahami. Dipahami berbeda dengan disetujui. Banyak orang ingin selalu membenarkan pasangannya demi terlihat suportif. Padahal memahami berarti mendengar dengan penuh perhatian, menangkap emosi di balik kata-kata, lalu merespons secara relevan. Contohnya sederhana. Ketika dia berkata, "Aku capek banget hari ini," kamu bisa saja menjawab, "Ya sudah, istirahat saja." Itu netral. Tapi jika kamu berkata, "Sepertinya hari ini benar-benar menguras energimu. Mau cerita bagian mana yang paling bikin lelah?" Itu menunjukkan empati aktif. Perbedaannya tipis, tetapi dampaknya besar. Pernahkah kamu merasa sangat nyaman berbicara dengan seseorang karena dia benar-benar mendengarkan? Itulah rasa kebutuhan yang tumbuh secara alami. Kita cenderung kembali kepada orang yang membuat kita merasa dimengerti. Namun di sini ada jebakan. Jangan menjadikan diri kamu sebagai konselor 24 jam. Ingat prinsip pertama, tetap punya batas. Kamu mendukung, tetapi tidak mengorbankan diri. Kamu hadir, tetapi tidak kehilangan identitas. Selanjutnya, kamu perlu meningkatkan kualitas diri secara nyata. Ini bukan motivasi kosong. Orang membutuhkan sesuatu yang memberi kontribusi. Jika kamu berkembang, pengetahuanmu bertambah, wawasanmu luas, emosimu stabil, kamu akan menjadi sumber nilai. Misalnya, kamu rajin membaca isu ekonomi, memahami kondisi sosial, atau meningkatkan keterampilan kerja. Ketika dia berdiskusi, kamu bisa memberi perspektif. Ketika dia bingung mengambil keputusan, kamu membantu dengan logika yang jernih. Lama-lama, kehadiran kamu bukan hanya romantis, tetapi strategis. Hubungan yang bertahan lama bukan hanya soal rasa, tetapi juga fungsi. Seorang pasangan yang mampu menjadi mitra berpikir akan lebih dibutuhkan daripada yang hanya menawarkan perhatian sesaat. Sampai di sini, kamu mungkin mulai menyadari sesuatu. Membuat dia merasa butuh kamu bukan tentang trik psikologis murahan. Ini tentang membangun diri menjadi pribadi yang bernilai, stabil, dan memberi kontribusi. Sekarang kita masuk lapisan berikutnya yang lebih halus namun sangat menentukan, yaitu eksklusivitas dan asosiasi emosional. Banyak orang gagal di tahap ini karena terlalu transparan, terlalu terbuka, dan terlalu mudah ditebak. Padahal nilai seringkali lahir dari keterbatasan akses. Apa itu eksklusivitas dalam konteks hubungan? Bukan bersikap dingin atau jual mahal. Eksklusivitas berarti kamu memiliki standar, batas, dan prioritas. Tidak semua orang mendapat versi terbaik dari dirimu. Ketika seseorang menyadari bahwa waktu dan perhatianmu tidak murah, ia akan mulai menghargainya. Coba kamu perhatikan pola sosial di sekitar kita. Acara yang tiketnya terbatas justru lebih diminati. Produk yang stoknya sedikit terasa lebih bernilai. Prinsip yang sama bekerja dalam relasi manusia. Jika kamu selalu siap kapanpun dia mau, tanpa mempertimbangkan jadwal atau prioritasmu sendiri, maka kamu mengirim pesan bahwa hidupmu berputar di sekelilingnya. Itu mengurangi daya tarik. Namun hati-hati, eksklusivitas bukan permainan manipulatif seperti sengaja menghilang tanpa alasan. Itu kekanak-kanakan. Eksklusivitas yang sehat adalah ketika kamu memang punya kesibukan nyata, komitmen pada diri sendiri, dan konsistensi terhadap batas pribadi. Misalnya, jika kamu punya jadwal olahraga setiap sore, jangan membatalkannya hanya karena dia tiba-tiba ingin bertemu tanpa perencanaan. Katakan dengan tenang bahwa kamu bisa bertemu setelah selesai. Pesan yang tersirat sangat kuat. Kamu menghargai dirimu sendiri. Orang yang menghargai dirinya cenderung lebih dihargai. Mengapa ini membuat dia merasa butuh kamu? Karena manusia secara psikologis lebih tertarik pada sesuatu yang memiliki nilai dan struktur. Ketika kamu memiliki struktur hidup, kamu terlihat stabil. Stabilitas adalah fondasi rasa aman. Dan rasa aman adalah kebutuhan dasar dalam hubungan. Selanjutnya, kita bicara tentang asosiasi emosional positif. Ini sangat penting. Otak manusia bekerja dengan asosiasi. Jika setiap kali bersama kamu dia merasa tenang, tertawa, dan dihargai, maka otaknya akan mengaitkan namamu dengan perasaan nyaman. Lama-kelamaan, ketika ia merasa lelah atau tertekan, secara otomatis ia akan mencari sumber kenyamanan itu,
yaitu kamu. Pertanyaannya, bagaimana menciptakan asosiasi positif secara konsisten? Pertama, kendalikan suasana emosimu. Jangan jadikan setiap pertemuan sebagai ruang keluhan. Kamu boleh berbagi masalah, tetapi jangan menjadikan hubungan sebagai tempat pembuangan emosi tanpa solusi. Jika setiap kali bertemu kamu membawa energi negatif, ia akan mengaitkan kamu dengan tekanan. Kedua, ciptakan momen berkualitas, bukan hanya kuantitas. Banyak pasangan bertemu hampir setiap hari, tetapi percakapannya dangkal. Hanya membahas hal rutin tanpa kedalaman. Cobalah sesekali ajukan pertanyaan reflektif seperti, menurut kamu, dalam 5 tahun ke depan hidup seperti apa yang ingin kamu bangun? Pertanyaan seperti ini membangun koneksi yang lebih dalam. Ketika kamu mengajak dia berpikir tentang masa depan, kamu secara tidak langsung menempatkan diri dalam gambaran hidupnya. Itu sangat kuat. Di Indonesia, banyak hubungan kandas bukan karena kurang cinta, tetapi karena kurang visi bersama. Ketika kamu menjadi orang yang mendorongnya berkembang, berpikir lebih luas, dan merencanakan masa depan, kamu bukan lagi sekadar pasangan, tetapi mitra perjalanan. Sekarang mari kita bahas tentang posisi dalam rutinitas hidupnya. Ini sering diabaikan. Orang merasa butuh bukan hanya karena cinta, tetapi karena kehadiran yang terintegrasi dalam kebiasaan sehari-hari. Contoh sederhana, kamu selalu mengirim pesan penyemangat sebelum dia presentasi penting. Kamu ingat jadwal pentingnya. Kamu konsisten bertanya tentang perkembangan proyek yang ia kerjakan. Lama-kelamaan, keberadaanmu menjadi bagian dari sistem pendukungnya. Jika suatu hari kamu tidak ada, ia akan merasakan kekosongan. Namun kembali lagi, jangan berlebihan. Jangan sampai setiap jam kamu bertanya kabar. Integrasi yang efektif adalah yang terasa alami, bukan mengawasi. Ada satu prinsip penting yang perlu kamu pahami. Manusia menghargai apa yang ia investasikan. Jika semua usaha datang dari kamu, maka rasa kebutuhan tidak akan seimbang. Beri ruang agar dia juga berinvestasi waktu, tenaga, dan perhatian. Misalnya, jangan selalu kamu yang memulai percakapan. Jangan selalu kamu yang merencanakan pertemuan. Beri kesempatan dia untuk mengambil peran. Ketika ia mulai berinisiatif, itu tanda ia mulai merasa terlibat. Keterlibatan melahirkan rasa memiliki. Rasa memiliki melahirkan kebutuhan. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa seseorang cenderung lebih menyayangi sesuatu yang ia perjuangkan? Itulah sebabnya orang menghargai karir yang ia bangun dari nol. Prinsip ini juga berlaku dalam hubungan. Sekarang kita masuk ke aspek yang lebih dalam lagi, yaitu harga diri dan ketegasan. Banyak orang takut kehilangan sehingga mereka terlalu toleran terhadap perilaku yang tidak menghargai. Padahal paradoksnya, semakin kamu takut kehilangan, semakin besar kemungkinan kamu benar-benar kehilangan. Jika dia bersikap tidak sopan, meremehkan, atau mengabaikan komitmen, kamu perlu menyampaikan batas dengan tenang. Bukan marah, bukan mengancam, tetapi tegas. Ketegasan menunjukkan bahwa kamu tidak bisa diperlakukan sembarangan. Mengapa ketegasan justru membuat dia merasa butuh? Karena manusia cenderung menghormati orang yang memiliki standar. Ketika kamu punya standar, kamu memposisikan diri sebagai individu yang bernilai tinggi. Nilai tinggi menciptakan daya tarik jangka panjang. Di sisi lain, jika kamu terus mengalah tanpa batas, ia mungkin nyaman, tetapi tidak merasa perlu menjaga kamu. Kenyamanan tanpa tantangan sering berujung pada kejenuhan. Sampai di titik ini, kamu mulai melihat polanya. Rasa butuh bukan dibangun dari ketergantungan, tetapi dari kombinasi nilai, stabilitas, kontribusi, eksklusivitas, dan keterlibatan. Sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih subtil tetapi sangat menentukan, yaitu keseimbangan antara kedekatan dan jarak, misteri yang sehat, serta perkembangan diri yang konsisten. Disinilah banyak orang tergelincir tanpa sadar. Apa itu keseimbangan kedekatan dan jarak? Kedekatan menciptakan kehangatan. Jarak menciptakan ruang. Tanpa kehangatan, hubungan terasa dingin. Tanpa ruang, hubungan terasa sesak. Banyak orang hanya fokus pada kedekatan, ingin selalu bersama, selalu terhubung, selalu berbagi. Niatnya baik, tetapi efeknya sering berlawanan. Pernahkah kamu merasa jenuh dengan sesuatu yang terlalu sering hadir? Bukan karena tidak suka,
tetapi karena terlalu intens. Otak manusia membutuhkan variasi. Dalam psikologi perilaku, variasi menjaga rasa ketertarikan tetap hidup. Tanpa variasi, rangsangan menjadi biasa. Itulah sebabnya kamu perlu tetap memiliki dunia di luar dirinya. Teman, hobi, proyek pribadi, keluarga, kegiatan sosial. Bukan untuk membuat dia cemburu, tetapi untuk menjaga identitasmu tetap utuh. Orang yang hidupnya seimbang terlihat lebih menarik, karena ia tidak menggantungkan kebahagiaan pada satu sumber saja. Sekarang tentang misteri. Banyak orang salah mengartikan misteri sebagai menutup diri atau bermain teka-teki. Misteri yang sehat bukan menyembunyikan informasi penting, melainkan tidak membuka seluruh lapisan diri dalam waktu singkat. Hubungan yang terlalu cepat intim seringkali cepat pula kehilangan daya tarik. Bayangkan kamu membaca buku. Jika pada halaman pertama semua isi cerita sudah dibocorkan, apakah kamu masih tertarik melanjutkan? Tentu tidak. Hubungan juga seperti itu. Biarkan dia terus menemukan sisi baru dari dirimu secara bertahap. Misalnya, kamu memiliki kemampuan tertentu yang belum sepenuhnya ia ketahui. Ketika waktunya tepat, tunjukkan. Kamu punya pandangan unik tentang suatu isu sosial atau ekonomi. Sampaikan secara alami dalam percakapan. Setiap penemuan kecil tentang dirimu menciptakan rasa penasaran yang memperkuat ketertarikan. Namun ingat, misteri tidak boleh berubah menjadi ketidakjelasan komitmen. Kejelasan arah hubungan tetap penting. Misteri hanya tentang kedalaman pribadi, bukan tentang niat. Selanjutnya, kita bicara tentang perkembangan diri yang berkelanjutan. Ini sangat penting jika kamu ingin dibutuhkan dalam jangka panjang. Dunia berubah cepat. Tekanan ekonomi meningkat, persaingan kerja makin ketat. Jika kamu stagnan, lama-lama kontribusimu akan terasa biasa. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja Indonesia terus bertambah setiap tahun, sementara persaingan di sektor formal makin ketat. Artinya, setiap individu perlu terus meningkatkan kapasitas diri. Ketika kamu bertumbuh, kamu membawa energi progresif dalam hubungan. Bayangkan kamu berdiskusi tentang investasi, karir, atau rencana masa depan, dan kamu bisa memberi sudut pandang yang logis serta terstruktur. Dia akan melihat kamu bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai aset jangka panjang. Sekarang mari kita bahas kesalahan fatal yang sering membuat orang justru kehilangan posisi bernilai. Kesalahan pertama adalah terlalu cepat menunjukkan rasa takut kehilangan. Ketika kamu sering berkata, "Aku takut kamu pergi," atau terus-menerus meminta kepastian, kamu tanpa sadar memindahkan posisi tawar. Rasa takut membuatmu defensif. Orang yang defensif cenderung kehilangan daya tarik. Mengapa? Karena kebutuhan yang sehat lahir dari kekaguman dan rasa nyaman, bukan dari rasa kasihan. Kesalahan kedua adalah mengorbankan prinsip demi mempertahankan hubungan. Jika kamu mulai menerima perlakuan yang sebenarnya melukai harga dirimu hanya demi tetap bersama, kamu mengirim pesan bahwa standar kamu rendah. Dan sekali standar diturunkan, sulit menaikkannya kembali. Kesalahan ketiga adalah menjadikan pasangan sebagai pusat identitas. Ini sangat umum. Semua unggahan media sosial, semua cerita, semua aktivitas berputar pada dia. Padahal orang tertarik pada individu yang utuh, bukan bayangan dari dirinya. Sekarang saya ingin kamu merenung. Jika suatu hari kamu benar-benar sibuk dan tidak bisa berinteraksi intens selama beberapa hari, apakah dia tetap merasa koneksi itu ada? Jika jawabannya tidak, berarti fondasi hubungan belum cukup kuat. Fondasi yang kuat dibangun dari kualitas, bukan kuantitas. Mari kita masuk ke strategi lanjutan, menciptakan pengalaman emosional yang berkesan. Otak manusia cenderung mengingat momen yang unik. Cobalah sesekali merencanakan aktivitas yang berbeda dari biasanya. Tidak harus mahal. Bisa sekadar berdiskusi di tempat yang tenang tentang mimpi masa kecil. Bisa berjalan sore tanpa gawai dan benar-benar hadir dalam percakapan. Ketika kamu menjadi orang yang menghadirkan pengalaman bermakna, bukan hanya rutinitas biasa, kamu membangun kenangan. Kenangan memperkuat keterikatan emosional. Namun semua ini tetap harus seimbang. Jangan terlalu berusaha menciptakan kesan setiap waktu. Biarkan momen bermakna muncul alami. Di tahap ini, mungkin kamu mulai memahami bahwa membuat dia merasa butuh bukan tentang teknik manipulatif,
Ini tentang membangun diri sebagai pribadi bernilai tinggi yang memberi dampak positif dan terintegrasi secara sehat dalam hidupnya. Sekarang kita masuk ke tahap yang paling strategis. Bagaimana memastikan bahwa rasa kebutuhan itu benar-benar tumbuh, sekaligus bagaimana menjaganya tanpa berubah menjadi ketergantungan yang melemahkan kamu. Pertama, kamu perlu memahami indikatornya. Banyak orang mengira bahwa rasa butuh ditunjukkan dengan kata-kata manis atau intensitas komunikasi. Padahal indikator yang lebih akurat adalah konsistensi usaha. Apakah dia melibatkan kamu dalam rencananya? Apakah dia meminta pendapatmu dalam keputusan penting? Apakah dia berusaha menyesuaikan jadwal demi bertemu kamu? Kebutuhan tercermin dari prioritas. Jika kamu selalu menjadi pilihan kedua setelah hal-hal yang tidak jelas urgensinya, maka rasa butuh itu belum kuat. Sebaliknya, ketika seseorang mulai mempertimbangkan kamu dalam perencanaan hidupnya, itu tanda integrasi emosional sudah terjadi. Namun di sini ada prinsip penting. Jangan menguji dengan drama. Jangan sengaja menghilang untuk melihat reaksinya. Jangan memancing cemburu untuk mengukur kepeduliannya. Itu cara tidak dewasa. Yang perlu kamu lakukan adalah mengamati secara objektif. Cobalah kurangi sedikit inisiatifmu dalam periode tertentu. Bukan untuk bermain perasaan, tetapi untuk melihat keseimbangan. Jika selama ini kamu yang selalu memulai percakapan, beri ruang agar dia mengambil peran. Jika dia mulai aktif menghubungi dan merencanakan pertemuan, itu sinyal positif. Kedua, jaga kualitas interaksi tetap tinggi. Hubungan yang awalnya intens bisa menurun karena kualitas percakapan menurun. Jangan biarkan interaksi berubah menjadi sekadar rutinitas tanya-jawab singkat. Sesekali angkat topik yang merangsang pemikiran. Diskusikan isu sosial, rencana finansial, atau visi hidup. Di Indonesia, tekanan ekonomi keluarga semakin kompleks. Harga kebutuhan pokok fluktuatif, biaya pendidikan meningkat, dan persaingan kerja makin ketat. Jika kamu bisa menjadi partner diskusi yang matang tentang perencanaan hidup, kamu bukan hanya pasangan emosional, tetapi mitra strategis. Dalam jangka panjang, posisi ini jauh lebih kuat. Ketiga, pertahankan daya tarik personal. Ini bukan soal penampilan fisik semata, tetapi energi yang kamu bawa. Orang tertarik pada individu yang memiliki semangat hidup. Jika kamu terus belajar, memperbaiki diri, menjaga kesehatan, dan mengelola emosi dengan baik, kamu memancarkan kestabilan. Bayangkan dua tipe orang. Yang pertama selalu mengeluh tentang keadaan. Yang kedua realistis, tetapi fokus pada solusi. Dalam situasi krisis, siapa yang lebih dibutuhkan? Tentu yang kedua. Kebutuhan lahir dari rasa percaya. Rasa percaya lahir dari konsistensi. Jika hari ini kamu dewasa dan besok kamu meledak tanpa kontrol, kepercayaan akan goyah. Stabilitas emosional adalah fondasi paling kuat. Keempat, jangan pernah kehilangan pusat kendali diri. Ini poin krusial. Ketika kamu mulai merasa seluruh kebahagiaan bergantung pada responsnya, kamu sedang memasuki zona bahaya. Orang yang terlalu menggantungkan kebahagiaan pada orang lain cenderung mudah cemas. Kecemasan berlebihan dapat merusak dinamika hubungan. Saya ingin kamu memahami satu hal mendasar. Tujuan dari membuat dia merasa butuh kamu bukan untuk menguasai, tetapi untuk menciptakan hubungan yang saling menguatkan. Jika hanya satu pihak yang bergantung, hubungan menjadi timpang. Sekarang mari kita bicara tentang daya tahan jangka panjang. Rasa butuh bisa muncul cepat, tetapi mempertahankannya membutuhkan disiplin. Kamu harus terus relevan. Relevan berarti tetap bertumbuh bersama perubahan zaman. Teknologi berkembang, pola kerja berubah, pola komunikasi berubah. Jika kamu tertutup terhadap perubahan, kamu bisa tertinggal. Ketika kamu adaptif dan terbuka terhadap perkembangan, kamu menunjukkan fleksibilitas mental. Fleksibilitas ini membuat hubungan lebih tahan terhadap tekanan. Selanjutnya, bangun rasa aman tanpa posesif. Banyak orang menyamakan kebutuhan dengan kepemilikan. Ini keliru. Kebutuhan yang sehat memberi ruang kebebasan. Justru ketika seseorang merasa tidak dikekang, ia cenderung kembali dengan sukarela. Pernahkah kamu merasa lebih nyaman berada di dekat seseorang yang tidak menekanmu? Rasa nyaman itu membuatmu ingin kembali. Itulah kebutuhan yang tumbuh alami. Akhirnya,
Saya ingin kamu memahami satu prinsip utama. Kamu tidak bisa memaksa seseorang merasa butuh. Yang bisa kamu lakukan adalah membangun diri sedemikian rupa sehingga kehilangan kamu terasa sebagai kerugian nyata dalam hidupnya. Jika kamu bernilai, stabil, suportif, tegas, berkembang, dan tetap memiliki identitas kuat, maka kamu tidak perlu mengejar. Posisi kamu otomatis kuat. Sekarang mari kita ringkas dengan jernih. Agar dia merasa butuh kamu tidak perlu memanipulasi, tidak perlu drama, dan tidak perlu kehilangan harga diri. Kamu perlu membangun nilai diri yang mandiri, menjaga eksklusivitas secara sehat, menjadi solusi bukan beban, menciptakan asosiasi emosional positif, memberi ruang agar dia berinvestasi, serta mempertahankan stabilitas dan perkembangan diri. Kebutuhan yang kuat lahir dari kontribusi nyata dan konsistensi karakter. Ingat, tujuan akhirnya bukan membuat dia bergantung, tetapi membuat hubungan kalian saling menguatkan. Jika kamu menjadi pribadi yang utuh, bernilai, dan relevan, maka kehadiranmu akan terasa penting. Dan ketika suatu hari kamu tidak ada, kekosongan itu akan terasa jelas. Sekarang giliran kamu untuk menerapkannya. Mulailah dari memperbaiki kualitas diri dan cara berinteraksi, bukan dari mengatur perasaannya. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena pada akhirnya, orang yang paling dibutuhkan adalah mereka yang terlebih dahulu tidak kehilangan dirinya sendiri.